wabarakatuh. Kami dari Kader Kesehatan Remaja akan membahas tentang kesehatan reproduksi pada remaja. Masa remaja merupakan masa peralihan di mana dari masa anak-anak menuju masa dewasa, yang mana dimulai pada usia 10-13 tahun dan berakhir pada 18 hingga 22 tahun. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi kesehatan reproduksi pada remaja, yaitu yang pertama adalah faktor ekonomi, yang mana faktor ekonomi ini sendiri berhubungan dengan tingkat kemiskinan suatu keluarga dan tingkat pendidikan yang rendah, yang mana akibat dari faktor kemiskinan dan pendidikan yang rendah ini kurangnya edukasi pada remaja sehingga mengabaikan atau melakukan tindakan seksual yang dilarang oleh pemerintah. Nah, faktor yang kedua apa ya? Faktor yang kedua adalah faktor budaya yang tradisional, yang mana banyak faktor dari budaya tradisional ini yang menyangkut pada keyakinan-keyakinan sehingga banyak kesehatan reproduksi pada remaja itu terganggu akibat budaya tradisional dari lingkungan itu sendiri. Faktor yang ketiga adalah faktor psikologis, yang mana faktor psikologis ini secara umum berkaitan dengan keretakan hubungan orang tua, perceraian orang tua, perkelahian dalam orang tua, yang mana menyebabkan seorang anak tidak dapat menampung emosinya dan melampiaskan emosi tersebut kepada hal-hal yang terlarang, contohnya pacaran dan seks bebas. Faktor yang keempat yaitu faktor biologis, yang mana faktor biologis ini secara umum berkaitan dengan kecacatan sejak lahir dan kecacatan pada organ reproduksi pada remaja. Kesehatan reproduksi merupakan kesehatan yang menyangkut organ reproduksi. Oleh karena itu, ada beberapa tips atau cara agar dapat merawat kesehatan reproduksi dengan baik dan benar. Yang pertama, bersihkan alat kelamin dan sekitarnya setelah buang air kecil, buang air besar, dan setelah mandi. Lalu, bersihkan pula pada setiap lipatan atau lekukan agar tidak ada kotoran yang tersisa. Selanjutnya, mencuci tangan sebelum dan sesudah membersihkan organ reproduksi. Lalu, membersihkan alat kelamin dari depan ke belakang agar kuman yang terdapat dalam anus tidak masuk ke dalam organ reproduksi. Selanjutnya, jangan menahan buang air kecil dan jangan gunakan celana dalam yang ketat ya. Keringkan alat kelamin dengan baik setelah dibasuh dan sebaiknya menggunakan pakaian dalam yang berbahan katun agar mudah menyerap keringat. Selanjutnya, menggunakan pakaian dalam minimal 2 kali dalam sehari. Dan bila menstruasi, gantilah pembalut minimal 4 jam dalam sehari atau bila telah terasa penuh. Oleh karena itu, marilah kita sebagai remaja untuk mulai merawat diri dan merawat organ reproduksi pada remaja agar terjamin masa depan yang cemerlang. Oleh karena itu, yuk kita rawat kesehatan reproduksi pada remaja. Remaja kuat, remaja sehat.